Protes atas putusan Majelis Hakim kepada terpidana kasus penodaan agama Basuki Cahayapurnama terus terjadi. Di depan Pengadilan Tinggi Jakarta, massa dari beragam elemen masyarakat berkumpul meminta Pengadilan Tinggi mengabulkan penangguhan penahanan dan banding atas vonis 2 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Ahok. Satu hal yang jadi sorotan massa adalah putusan Majelis Hakim yang lebih tinggi dibanding tuntutan jaksa. Hakim memvonis Ahok 2 tahun penjara, sementara jaksa penuntut umum mendakwa Ahok kurungan 1 tahun penjara. Pengamat hukum yang juga mantan anggota Komisi Kejaksaan menilai vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa bisa terjadi. Hakim bebas mengambil keputusan selama tak melebihi ancaman hukuman yang didakwakan. Kebetulan dalam perkara Basuki Cahayapurnama ini, dakwaannya kan pasal 156A, pasal 156. Nah, hakim masih berkait dengan surat dakwaan. Jadi apa yang didakwaan? Nah, menurut jaksa yang terbukti pasal 56. Tapi hakim bisa saja tidak setuju, tidak sependapat. Dia bisa menurut hakim adalah pasal 156A. Ya itu tidak menjadi masalah, itu masih benar itu artinya. Sepanjang hakim itu dengan pertimbangannya sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Sementara penasihat hukum Ahok, Iwayan Sudirta menilai putusan Majelis Hakim tidak lazim. Ia juga mempertanyakan putusan hakim yang jauh lebih berat dibanding tuntutan jaksa. Yang saya amati, bukan penelitian, 90-99,9%. Putusan pengadilan itu lebih ringan, jauh lebih ringan daripada tuntutan. Nanti Pak Kasputin yang akan Tapi ini kelasiman. Inilah yang belakangan terus memicu gelombang unjuk rasa terus-menerus, menuntut penangguhan penahanan dan meminta Pengadilan Tinggi menerima banding Ahok. Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan menilai aksi yang tengah terjadi bisa mengancam stabilitas nasional karena tim penasihat hukum Ahok juga tengah berupaya melakukan banding. Jadi yang tidak pada porsi proporsional itu adalah perlawanan yang dilakukan oleh pendukungnya ini, yang cenderung mengganggu stabilitas. Saya kira itu, dan saya kira harus disikapi oleh aparat keamanan sehingga tidak ada perlakuan yang harus ada perlakuan yang equal. Jadi kalau upaya aksi unjuk rasa atau melakukan ekspresi di depan publik, di depan umum, itu juga kan ada rambu-rambunya bahwa harus dengan pemberitahuan dan tempat, kemudian jam yang memang sudah diatur, yaitu tidak boleh melampaui pukul 18. Tapi kan yang terjadi beberapa hari ini demo-demo dilakukan melampaui waktu yang diizinkan oleh undang-undang. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara membantah mengulur waktu mengirimkan berkas perkara Ahok ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengaku telah menyediakan waktu hingga hari Jumat bagi kuasa hukum Ahok dan Kejaksaan Negeri untuk mengambil berkas. Karena ada kewajiban kita memberitahukan kepada pihak termohon banding dalam hal ini, pihak kejaksaan yang menjadi termohon banding. Pemohonnya adalah pihak daripada terdakwa. Kemudian setelah sudah disampaikan ini bahwa ada permohonan banding kepada pihak terbanding, masih ada lagi kewajiban untuk menyampaikan supaya dilakukan insage. Insage itu adalah membaca, meneliti berkas-berkas, meneliti keaslian surat-surat. Itu yang kita tunggu kemarin, bahkan sampai jam 6 atau jam 7 kemarin sampai jam 19. Masih ada staf kita di kantor untuk menunggu ya. Siapa tahu bisa mereka datang untuk melakukan insake. Seandainya mereka sudah melakukan insake, sudah bisa langsung kita kirim itu ke Pengadilan Tinggi DKI. Setelah berkasnya diperiksa, Pengadilan Negeri akan mengirimkan berkas ke Pengadilan Tinggi. Basuki Cahayapurnama divonis bersalah melakukan penodaan agama dan dihukum 2 tahun penjara. Ahok kini ditahan di Rutan Makobrimob, Depok, Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV.